Zaman kini kita harus ibu hati-hati, baik anak gadis atau anak bujang Pak. Zamanlah canggih, membuat janji dulu ndak sama, orang kini jawab dulu dah Bu. Nah, berjanji bersobo ndak sama. HP lah canggih, bisa kontak, bisa video call. Inilah kadang-kadang yang salah gunakan informasi teknologi HP itu, sehingga banyak ibu anak-anak yang remaja yang muda-mudi terjebak pergaulan bebas, bahkan belum dia menikah sudah ada yang hamil duluan dulu. Nah, ini tidak satu dua lagi. Saya Pak Pengelupa itu tahu persis dengan cerita ini. Jadi itu apa pesan ke ibu? Hati-hatilah ibu, kanak-kanak anak wak tarui, monitornya tarui, jangan padian talampau bebas anak wak bakawan-kawan. Sabalun ibu menyesal. Nah, sebelum nanti ada penyesal. Dia masih sekolah, coba bayangkan, masih sekolah, SD atau SMA, sedang kuliah. Nah, awak tapasum menikahkannya Bu. Kenapa? Karena lah barisi kampiannya gitu. Nggak ada pilihan lain Bu. Kita sedih gimana? Ini fakta sekarang. Nggak satu dua lagi, hati-hati lagi Bu. Sudah terjadi perzinaan, bahkan sudah sampai kepada kehamilan. Beberapa kasus sekarang Bu, pernikahan ini dalam hamil itu Bu. Karena perzinaan ini. Ketika terjadi kehamilan karena perzinaan, ada beberapa hukum agama di sini. Yang pertama pertanyaan, apakah boleh anak gadis yang sedang hamil atau wanita hamil karena zina dinikahkan? Bagaimana hukum menikahkan wanita hamil karena zina? Satu. Nah, yang kedua, apakah nanti setelah anaknya lahir perlu nikah ulang? Nah, ini kok nak cewek nih. Ini. Yang ketiga, bahas satu sana. Apakah nanti kalau nyogadang padusi boleh ndak ayah karena biologis kau menikahkannya? Itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang pertama dulu ya. Bagaimana hukumnya menikahkan wanita hamil karena perzinaan atau anak gadis yang sedang hamil karena berzina? Pernikahannya bagaimana hukumnya? Jawabannya boleh dia menikah. Ya. Nah, karena tidak ada halangan dia menikah. Wanita itu ada dua macam dari segi kehamilan, Bu. Wanita hamil itu kan ada dua macam risiko. Pertama, dia hamil karena perzinaan. Yang kedua, ada juga wanita hamil karena bersuami. Lalu dia bercerai atau meninggal suaminya sedang dia hamil. Itu berbeda hukumnya tuh, Bu. Jelas, Bu? Kalau hamil karena zina, berarti dia tidak punya suami, berarti anak ini tidak punya ayah. Tidak ada yang menghalangi dia menikah, Bu. Karena dia tidak punya suami yang sah. Berarti wanita hamil karena perzinaan boleh dinikahkan. Nah, itu satu, ya, dengar dulu deh. Tapi kalau dia hamil, ada suaminya, apakah dia sedang bersuami itu nanti bercerai hidup? Ya, Bu. Sedang menikah, hamil, berpisah cerai hidup. Atau sedang dia hamil, meninggal suaminya. Boleh kok dinikahkan, Bu? Itu tidak boleh. Jadi bedanya tuh. Kalau ada suaminya ayah pajako yang sah di dalam kono itu haram nikahnya, Bu, tidak boleh sampai nanti habis masa idahnya. Kalau tadi tidak ada ayahnya sah doh, karena berzina kan, boleh dinikahkan. Nah, itu satu, Bu. Yang tidak boleh tadi kalau dia hamil, bercerai hidup-hidup atau dia meninggal, Bu. Itu ada masa idahnya, Bu, ya. Kalau nyoba cerai dalam kehamilan tuh idahnya masa menunggunya baru boleh menikah sampai nanti anaknya lahir. Kalau dia hamil. Kalau dia meninggal suaminya, idahnya arba'ata asyhurin wa asyara, sampai bulan 10 hari. Itu ndak bolehnya menikah. Ya, Bu. Tapi kalau beko bersamaannya hukumnya, ini sedang hamil. Nah, sedang hamil, dua kemungkinan, ada meninggal suaminya. Dicari manan panjang, Bu. Nah, contohnya sedang hamil, meninggal suaminya, Bu. Kalau hamilnya 8 bulan,
dipakai idah yang 4 bulan 10 hari. Yang panjang dipakai Bu idahnya. Kalau dia hamil baru 2 bulan, idahnya yang sampai melahirkan. Itu maksudnya Bu. Nah, contohnya meninggal suaminya sedang hamil, meninggal itu kan ada 2 kemungkinan Bu. Sedang hamil 2 bulan, meninggal lakinya. Kalau idah meninggal suami, 4 bulan 10 hari. Kalau idah sedang hamil, sampai melahirkan. Kalau bahasa 2 itu Bu, dipakai manam panjang. Jelas betul? Kalau nyo hamil 8 bulan meninggal suaminya Bu, yang mana dipakai idahnya Bu? Kematian. Suami 4 bulan 10 hari. Lahi anaknya mau 9 bulan, sebulan baru. Tambah 3 bulan 10 hari sudah tuh baru nyo boleh menikah karena memakai idah kematian suami. Nah, jadi nggak sembarang. Harus jalih duduk hukumnya tuh ya. Nah, tapi kalau yang tadi karena zina, tidak ada yang menghalangnya nikah, tidak ada idahnya. Berarti boleh dia dinikahkan. Makanya kalau ada yang hamil itu urus surat nikahnya Bu, baik ke kantor kuah, secara hukum agama atau hukum pemerintahan kita nikahkan dia. Nikahnya sah, boleh dia bergaul setelah itu. Yang tidak boleh itu kan yang haram itu kan karena yang lama kan. Dari segi pernikahan akad nikah, boleh dia dinikahkan. Nah, lalu pertanyaan kedua Ibu, apakah perlu nikah ulang setelah anaknya lahir? Bakok para lu Bu. Berarti 2 kali nikahnya. Untuk apa nikahnya Bu? Nikah ulang itu untuk apa gunanya? Hah? Iya yang Ibu pahami, nikah ulang balik sudahnya nikah na resmi di KUA itu layak anaknya untuk apa gunanya? Yang Ibu pahami? Hah? Iya, enggak pertanyaannya Bu. Apakah perlu nikah ulang setelah anaknya lahir karena zina itu? Dinikah ulang balik, itu maksudnya. Iya itu nak tanya ke Ibu, kau ragu-ragu lo balik kan? Nah, besok ada ngejek sahabat kau dan indah lah. Kau duduk duduk dulu. Nah, kalau pendapat Ibu bau nih, nikah ulang balik lah ya apa aja. Bu? Tapi kan tadi ada nikah ulang boleh untuk asal dengan yang membarasiah Malaysia apa tuh Bu? Iya, iya. Wadah nggak Bu apa Bu? Iya. Iya, Bu. Lah Bu ya. Ini Bu, iko pakar hukum agama, Ibu harus punya yakin kekuatan ilmunya Bu ya. Lah, harus ada dalilnya Bu. Tadi kita sampaikan Bu, anak yang tadi wanita hamil karena zina itu nikahnya sah, Ibu ya, karena tidak ada malah. Kemudian, kalaulah sah nikahnya Bu, terpenuhi rukun syarat, ada walinya yang sah, berarti halalnya bergaul. Lalu nanti setelah dia menikah satu lahir anaknya Bu. Anak yang jadi hukum di masyarakat, apakah perlu nikah ulang balik? Tidak perlu lagi, karena sudah nikah sah dia. Nggak ada istilahnya untuk membarasi yang pajak Bu. Nah, karena anak ini karena pezina tidak bisa dibersihkan dengan nikah ulang setelah dia lahir anak itu Bu. Hukumnya tidak bisa dikembalikan Bu. Karena orang itu zina itu adalah dosa besar, tidak bisa dihapus nanti dengan nikah ulang tuh di barasian. Nah, ada istilah pembersihan di situ Bu. Nah, jadi tidak ada istilah tidak perlu nikah ulang karena nikahnya sudah sah. Tidak ada nikah 2 kali. Berarti kalau diulang lagi ya, main-main nikah yang pertama, berarti main-main lo zinanya kan? Nah, gitu Bu. Nah, jadi itu harus Bu pahami itu ya. Jangan salah paham di situ. Berarti adalah tidak ada lagi nikah ulang setelah anak lahir. Nah, lalu yang ketiga, status anak. Nah, anak ini Bu, anak karena perzinaan, dia tidak punya nasab kepada ayahnya. Nah,
Berarti kalau ada anak kena zina, berartilah membuat paja, membuat anak yang tidak punya ayah secara agama. Karena melakukan zina di sebelum pernikahan. Anak yang sah dalam konsep agama itu adalah anak yang dilahirkan dan dilakukan hubungan suami istri setelah pernikahan sah. Itu namanya sah. Tapi kalau dilaksanakan hubungan sebelum nikah sah, itu namanya anak karena perzinaan. Yang salah orang tuanya, Bu. Ya, inilah takdir anak ini, dia tidak punya nasab. Nasab ini ayahnya tidak ada. Dia punya nasab pada ibunya saja dalam konsep agama. Nah, lalu apa akibatnya, Bu? Kalau anak saya, anak itu kan ada beko laki ada padusi, Bu. Ya, ada anak zina itu laki-laki, adanya padusi, Bu. Karena dia tidak punya nasab ke ayahnya, kalau yang pertama kalau padusi, Bu. Ya, gadangnya beko sampai lo kan menikahnya, Ibu, dia tetap, Ibu, tidak punya nasab ayah. Ayah biologis yang dianggapnya ini melakukan dosa zina ini tidak boleh menjadi wali nikah dia, Bu. Ya, tidak boleh, Bu. Karena anak ini tidak punya nasab. Bagaimana hukumnya? As-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan atau pemerintah yang hari ini Pak Kua ditunjuk sebagai wali hakim bagi anak yang tidak punya wali nasab. Nah, berarti wali hakim walinya. Sultan, pemerintah yang pemerintah dari Menteri Agama, itu adalah kepala KUA. Tuh jadi wali hakim. Lalu kalau seandainya ayah kodek malu je orang, ndak jujurnya mengaku doh dia menjadi wali nikah, berarti dalam konsep agama, Bu, nikahnya tidak sah, Bu. Tanggung dosa dia yang tahu, Bu. Kalau nikah tidak sah, perhubungannya juga tidak sah, sama dengan perzinaan lagi, Bu. Lai katalog menanggung dosa itu, Bu. Baik, Bu. Kadang-kadang ayahnya tidak mau jujur, yang paling tahu amaknya yang paling tahu boleh tidak mau jujur, Bu. Makanya inilah parah akibatnya, bahaya akibatnya perbuatan zina. Makanya dijauhi, dilarang zina. Maka tidak boleh mendake. La taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan, Bu. Maka sekali. Paham, Ibu? Ini hukum agama yang harus kita sama-sama. Di sekolah, Ibu, perlu untuk terus mengontrol anak-anaknya, terutama anak gadisnya, Bu. Yang bujang iya juga, Bu. Yang bujang kok bakal hamilin nak di orang lain kan? Tetap waspada. Anak awak masih sekolah, Bu, mencari luna dole, pas lo mencari anak babini disuruh, Bu. Karena lah kata kok itu nak tahu itu nak mau nyamaknya dan nak harus nikahan. Inilah fakta. Ini kaji kita tadi, maka itu perlu, Ibu, ini kontrol itu dibolehkan. Yang tidak boleh tadi berprasangka buruk, prasangka-prasangka yang tidak ada faktanya, yang barangkali menganggap sesuatu itu tidak baik pada orang yang baik.